baru kemarin. Posilat itu singkatan dari materinya yang saya dapat itu seputar pemantapan literasi dan numerasi. Yang saya sampaikan untuk materi yang pertama ini adalah konsep literasi dulu. Jadi kita saya sampaikan bagaimana sebenarnya konsep literasi yang disampaikan di kantor DPDP kemarin, yang mungkin Bapak Ibu masih mengalami miskonsepsi. Kita awali dengan permainan salah benar. Jadi nanti ada sebuah pernyataan, nanti Bapak Ibu tolong dijawab. Kalau misalkan pernyataannya itu benar, maka dijawab dengan menyala bosku, begitu oke? Kalau misalkan pernyataannya itu salah, maka ucapkan ambil guys, itu guys. Tapi sambil berdiri, moga berdiri. Oh enggak. Sambil kita pakai kode tangan guys. Kalau misalkan benar, menyala bosku itu pakai tebalan tangan. Kalau misalkan ambil guys itu diambil guys. Oke, bisa baca dari kanan sampai mereka deh, kelihatan ya. Oke. Nyala bosku. Pernyataan yang pertama. Ya, nyala bosku. Ayo, Ibu, literasi tidak hanya baca tulis. Ya betul. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis saja, karena apa itu namanya, literasi itu tidak hanya membaca atau menulis, tapi literasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berbicara. Jadi membaca dan menulis itu adalah pendapatan dasar untuk menguasai literasi. Tapi sebenarnya bukan hanya baca atau tulis saja, bercerita, kemudian menyampaikan gagasan melalui berbagai media, melalui video, melalui gambar, itu juga termasuk dari literasi. Pernyataan yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja, benar atau salah? Benar, betul. Ya, betul sekali, tepat ya. Tidak hanya teks tulis saja. Jadi literasi itu ideanya bisa berupa audiovisual, visual, spasial, kemudian audio saja juga bisa. Pernyataan yang ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Menyala. Tidak boleh pakai buku sembarangan, harus menyesuaikan dengan kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang yang bisa yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi, dan juga sesuai dengan materi pembelajaran. Boleh. Novel itu juga bisa masuk, intinya di dalamnya mengandung nilai-nilai pembelajaran bagi kita didik. Atau nggih? Jadi kalau misalkan anak-anak dikasih bahan bacaan yang bukan sesuai kemampuannya, misalkan anak-anak sekarang kan kalau di sekolah kita kan tingkat SMP, kita kasih mereka bahan bacaan untuk tingkat tinggi, ya pasti Nggak masuk ya. Nggak masuk. Jangan buku literasi. Pernyataan keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Menyala bosku. Kali bola. Lancar membaca itu belum tentu bisa memahami isi bacaan. Tidak tepat, karena untuk memahami bacaan itu perlu kemampuan berpikir secara kritis. Kurang cocok tadi. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Kosong sih dituntut untuk belajar literasi hanya bahasa Indonesia kan tidak. Mata pelajaran yang lain kan juga ada bahan bacaan. Ini harus saling mendukung untuk
dan diketahui perkembangan. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Ya, apa ya? Sebagai guru itu sebagai teladan. Muridnya di kelompok literasi, gurunya yang harus literasi. Untuk membentuk lingkungan yang literat, maka gurunya juga harus menjadi sosok yang literat. Buku yang dibaca dalam kegiatan literasi harus berkaitan dengan mata pelajaran. Menyala. Iya, harus berkaitan dengan nilai-nilai yang kita ajarkan di sekolah, meskipun tidak berkaitan langsung, tapi intinya isinya itu berhubungan dengan pembelajaran. Sekarang sudah mau ada yang tahu apakah literasi itu apa? Literasi kemampuan untuk memahami Informasi. ya. Ini ada pemahaman yang salah mengenai literasi. Literasi itu hanya membaca fasih. Terus literasi itu juga sering dilanjutkan dengan pengetahuan terkait berbagai konten lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu penguatan literasi dalam proses pembelajaran. Terlalu banyak dikaitkan dengan berbagai macam hal aspek yang esensial keadaan. Apa literasi? Literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri teks lain dan dunia yang lebih luas. Nah, misalnya di sini ada tulisan apa ya? Misalnya di kelas ini ada tulisan kebersihan sebagian dari iman. Nah, tulisan itu tidak hanya dibaca, tapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana ketika guru mengajar itu mengajarkan atau membuat tulisan itu menjadi bermakna. Tidak hanya sebuah tulisan, tapi menjadikannya sebagai sebuah teks yang bermakna yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan teks lain ataupun dunia yang lebih luas. Kompetensi ini diperoleh dari berbagai kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya anak-anak justru literasi tanpa didampingi, tapi juga didampingi. Guru perlu memiliki kompetensi literasi. Ketika siswanya diajarkan, diberi program literasi, maka gurunya juga harus berliterasi bersama dengan para siswa. Guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen, dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Nah, lingkungan belajar yang kaya literasi seperti apa? Ya, seperti ini dibuat sudah baca berbagai macam tulisan-tulisan yang memenuhi kelas, dan tulisannya itu tidak hanya dipajang, tapi juga dikaitkan dengan pembelajaran yang bermakna, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Dan tulisannya itu diganti secara berkala. Kalau misalkan diganti secara berkala itu menghabiskan anggaran, bisa disiasati dengan tulisan dari kelas 7 dipindah di kelas berapa, misalkan seperti itu. Terus kemudian bisa juga dengan diturunkan sementara, kemudian tahun depan diganti atau dipasang lagi seperti itu. Nah, terus termasuk juga pojok baca ini kan karena setiap kelas itu di kelas masing-masing kelas kan kita sudah punya pojok baca yang mungkin bacaannya itu berbeda dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Untuk memperkaya dengan bacaan siswa itu bisa kita gunakan bukunya, itu kita rollingkan. Berarti kalau satu kelas itu sudah membaca semua kata bukunya, bisa dirolling untuk kelas yang lain. Tapi dengan cara, dengan kata itu harus benar-benar terjaga, tidak sampai hilang. Jadi itu nanti akan dengan menghemat anggaran bisa memperkaya literasi para siswa. Tidak harus beli yang baru. Nah, apa itu literasi? Literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan
mengembangkan kapasitas individu dan keluarga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara positif di masyarakat. Mungkin kita akrab dengan tulisan buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Anak-anak juga tahu ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi mereka bisa nggak menggunakannya? Jadi tidak hanya memahami, tapi juga digunakan. Bagaimana menggunakannya? Menggunakan tulisan membuanglah sampah pada tempatnya berarti dengan apa? Dengan berperilaku buang sampah pada tempat sampah. Mengevaluasi. Berarti kalau dirinya masih belum bisa membuang sampah, dia itu akan melakukan refleksi, memperbaiki dirinya. Teks itu tidak hanya dibuat sebagai sebuah pajangan atau bahan bacaan, tapi juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 6 literasi dasar, itu literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada finansial, ada digital, ada budaya dan kewargaan. Kalau di sekitar kita budayanya mungkin sejauh Kediri itu terkenal dengan budayanya jalanan atau budaya yang keislaman, mulutan. Nah, itu juga termasuk bagian dari literasi. Apa tuh mulutan ini? Nah, nanti dikasih pemahaman. Itu juga bagian dari literasi. Jadi literasi itu bukan hanya soal membaca buku. Literasi itu cakupannya sangat luas sekali. Selama ini sebenarnya kita sudah melakukan program literasi, hanya saja kita tidak menyadarinya. Sepakat membuat literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Cara berpartisipasinya sebagai warga masyarakat bagaimana siswa itu? Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Karena dari urusan seperti itu, berpartisipasi sebagai warga masyarakat ya berarti jangan buang sampah sembarangan. Penumbuhan lingkungan belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Ya, maka sepakat betul. Ya. Biar anak-anak itu menjadi generasi yang literat, maka lingkungannya juga harus mendukung. Harus mendukung lingkungannya, mulai dari bacaan-bacaannya. Bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik berperan sangat penting dalam penguatan literasi. Anak-anak kalau nggak suka baca, kalau itu namanya buku tentang yang dibaca itu pasti tidak dibaca. Kompetensi literasi. Kurikulum Merdeka itu ada berapa dimensi? Nah, apa saja? Ayo. Apa? Berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak berakhlak mulia, terus berpikir kritis, kreatif, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global, apalagi ada ya kapan barangnya Pancasila. Digabungkan dengan kompetensi abad ke-21. Abad 21 itu abadnya dengan tantangan yang serba digital. Kalau anak-anak tidak dibekali dengan literasi yang memadai, mereka akan ketinggalan zaman. Contohnya saja, sekarang kan zamannya semuanya serba di video. Penguasaan penggunaan media video, bahasa yang digunakan dan segala macamnya itu pakai konten-konten itu kan juga pasti membutuhkan kemampuan literasi. Strategi membaca ini yang bisa kita ajarkan kepada para siswa. Jadi ketika kita sedang ada program literasi misalnya, jadi tidak hanya untuk meminta siswa hanya membaca toh, tapi juga kita bisa menanyakan kepada mereka untuk memprediksi. Jadi misalkan ditanyai, kamu belajar tadi bacanya tentang apa? Kira-kira yang terjadi apa? Itu adalah kemampuan untuk menumbuhkan literasi mereka. Mereka akan berpikir secara kritis. Kemudian memvisualkan
membayangkan benda, orang, kejadian dalam teks menggunakan konteks, kalimat atau gambar pada bacaan. Jadi anak-anak dikasih gambar misalkan, mereka itu disuruh untuk menyampaikan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Atau dibalik, ada sebuah cerita dalam sebuah novel, terus mereka disuruh menggambarkan orangnya itu seperti apa menurut mereka. Atau menghubungkan materi bacaan dengan pengalaman dan teks lain yang pernah dibaca. Atau menuliskan daftar pertanyaan terhadap materi bacaan yang belum dipahami. Itu juga termasuk strategi untuk membangun literasi mereka. Atau mengklarifikasi dan mengevaluasi. Nanti gak usah lama-lama. Nah, literasi yang seperti apa yang diharapkan itu? Literasi itu yang diharapkan dilaksanakan adalah literasi yang berdampak kepada peserta didik. Literasi yang berdampak ini yang bagaimana? Yang selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Tidak hanya baca buku tok, misalkan nonton film, lihat video, lihat gambar-gambar. Nah, itu juga bagian dari literasi. Buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Ada yang tahu maksud dari buku non-teks? Berarti maksudnya apa buku non-teks itu? Yang non-teks. Berarti ya buku non-teks itu adalah buku non-pelajaran. Itu adalah buku-buku yang bukan pelajaran itu namanya buku non-teks, novel, berita, majalah yang dibukukan, artikel itu namanya buku non-teks. Nah, itu perlu disediakan. Guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menunjukkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Perlu punya kompetensinya, tidak hanya misalnya dimulai dari gurunya. Kalau kemarin itu di sana sama Bu Is ya, namanya Bu Istiqomah itu menyampaikan guru itu wajib baca buku satu hari minimal untuk apa? Mendorong kemampuan literasinya yang kemudian bisa dijangkau oleh anak didiknya. Jadi tidak hanya buku-buku itu, ayo kita baca buku nih, tapi mulai kayak baca gitu. atau bisa Aspek kompetensi literasi guru, lingkungan belajar gaya literasi. Sudah kita mulai dengan diadakan workshop pada budaya literasi guru. Ini yang perlu kita mulai dari sekarang. Jadi, yuk, saya pembelajaran dan asesmen. Nah, ini perlu adanya asesmennya tidak harus seperti asesmen pembelajaran. Literasi itu bisa dengan sistem menanya tadi yang itu loh, yang tadi yang saya sampaikan tadi, menanya, memvisualisasi dan sebagainya dari TKI area. Tapi itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan kan. Kalau di sekolah-sekolah yang lain itu ada semacam kegiatan tersendiri, program tersendiri seperti P5 yang kita, yaitu untuk programnya literasi dan numerasinya. Jadi tidak hanya membaca 15 menit sebelum pembelajaran, tapi memang ada program atau kegiatan tersendiri. Nah, ya, sekarang kita refleksi praktik pembelajaran. Ini dijawab langsung aja ya, nggak usah ditulis di note, nggak usah ditulis di post-it, langsung mau. Praktik pembelajaran yang menurut Bapak Ibu telah meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Diskusi, presentasi sudah dilakukan maksudnya ini. Sudah, itu ya. Diskusi, presentasi. Karena apa kok bisa meningkatkan kecakapan literasinya? Karena mereka dipaksa untuk bisa bicara di depan. Mereka benar ngerti. Terus tantangannya apa kira-kira? Yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Pastikan kalau jenengan muda meminta anak-anak untuk misalkan
kegagapan literasi kan diskusi sama presentasi. Nah, ketika melakukan diskusi dan presentasi itu tantangannya apa? Itu kurang pede. Sama, anaknya kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, kembali Kurang berminat. berminat. Terus waktunya kurang, waktunya kurang. Kurang antusias. Kurang. Oh, coba semuanya. Tapi ini ngomong pendengarnya kan dewe kenapa berarti kan Ya, jadi PR kita adalah mencari solusinya. Ya, dong? Jadi tantangannya bagaimana, solusinya itu bagaimana bisa membuat peserta didik itu antusias. Terus bagaimana memanage waktu agar waktu yang ada itu bisa cukup, dan bagaimana membuat peserta didik yang lain itu mau memperhatikan siswa yang sedang melakukan presentasi. Ayo dicari solusinya. Nah ini, jadi ketika kita misalkan pelajaran bahasa Indonesia ada sesi nonton film misalnya yang ideal itu, sebelum dimulai untuk menonton film itu, kita bisa memberikan mereka pertanyaan tematik yang akan mendorong mereka untuk berpikir kira-kira kok pas aku menonton film ini apa yang akan saya lakukan, saya dapat apa. Pertanyaan tematik itu bisa dilakukan sebelum membaca, menyimak, menyantar atau mengamati. Jadi saat durunge maca dikek pertanyaan tematik dulu. Jadi saat durunge kan di awal ditekoni pertanyaan sing pertanyaannya bisa membuat para siswa itu penasaran, tertarik dengan apa yang akan mereka pelajari. Atau bisa juga dilakukan ketika sedang menyimak, menonton atau mengamati bahan literasinya, atau setelahnya. Jadi setelah melihat film ditanya tentang apa yang mereka lihat atau pelajari dari bahan literasinya. Nah ini, pertanyaan tematik dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan literasi agar peserta didik dapat memahami teks, belajar dari teks, dan menyukai aktivitas membaca. Terus pertanyaan tematik harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, jadi tidak keluar dari pembelajarannya. Dalam setiap tahapan dapat mengembangkan pertanyaan tematik sesuai dengan level kognitif dalam AKM yang dapat membantu peserta didik berpikir tentang teks secara komprehensif. Oke. Itu tadi materi tentang literasi. Nah sekarang tidak ada pertanyaan ya? Ujian nih. Sekarang ganti numerasi. Pola pikir numerasi. Saya sebelum menyatakan materi tentang numerasi, saya ingin Bapak Ibu mengisi angket ini. Dari ujian Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Itu pertanyaannya. Salah kalian di kelas kok SD Ini apa ya? Ini bukan SD itu SS sangat setuju ya. SD itu SS sangat setuju, setuju dan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nanti akan ada masing-masing skornya. Nanti kita akan tahu belajar di level berapa dalam pola pikir numerasi. Numerasi itu mengaitkan kemampuan dalam berpikir matematis dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kemampuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ada itu isop itu bentuk tambah semua. Tapi tidak hanya sampai di situ, itu tidak digunakan. apa? Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
dari misalnya saya punya telur 7. Kok dikalikan 7 ya? Misalnya dalam pemecahan kehidupan sehari-hari menurut. Beda bener lah. Misalnya duit 10.000. Dikokon belanja belanjanya 7.000, berarti itu lain kayak gitu. Bisnis dagang. Itu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tuh dagang. Numerasi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang berkaitan dengan penggunaan matematika di konteks non-matematika dan secara khusus bagaimana matematika digunakan di tempat kerja maupun masyarakat. Jadi numerasi dan kemampuan untuk menghitung tapi dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi dari region matematika untuk terlibat dan mengelola tuntutan matematika dari berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu namanya numerasi itu tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Jadi misalkan Pak Ruson ada ekstrakurikuler kaligrafi. Anak-anak diberi tugas membuat kaligrafi di kertas ukuran A3 misalkan. Anak-anak akan mikir, oh kalau kertasnya A3 ukurannya seberapa ya? Terus akan berpikir juga, kalau saya menggambar di kertas A3 ini nanti tulisannya seberapa? Ya, itu juga berkaitan dengan numerasi. Jadi tidak hanya tentang matematika, tapi menggunakan kemampuan matematika itu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan siswa berangkat sekolah dikasih uang beli bensin sama ibunya 12.000. 12.000 itu hanya untuk 1 liter. Anak itu akan mikir, oh kok misalnya saya beli bensin 1 liter, saya buat pulang sama berangkat cukup enggak? Nah, itu juga termasuk dari kemampuan literasi. Numerasi maksud saya. Atau ya? Dari ketiga pernyataan ini mana yang sama? Kesamaan dari tiga pernyataan ini mana saja dengan penggunaan matematika? Iya kan? Ada. Itu matematika Bu. Menggunakan pengetahuan matematika untuk menjadi kejadian benar. Langsung aja, seperti praktek memorinya nggak cukup. Keterampilan penggunaan matematika di tempat kerja maupun masyarakat, kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menggunakan matematika di kehidupan sehari-hari. Intinya numerasi gue, kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan itu biasanya ini ibu-ibu sekolah. Tapi juga kemampuan matematika loh ini. Kemampuan menggunakan kemampuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ngepas nih 12 sok kayak Ini mana yang numerasi? 1 dan 2 mana yang numerasi? Satu. Kalau 2 bukan numerasi. kok A 1. Kenapa kok bukan numerasi? Ini hanya seperti ini tidak mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ayah membeli 16 apel, berapa apel yang ayah dapatkan? Jika kalian membeli 16 apel biji, dari sini bentuk ini piro orang mereka bilang. oh silakan dong. Jelas. Belum mulai
Nggak ada yang perhatikan. Satu lah, kan kehidupan sehari-hari. Saya tanam. Ya, namanya berpikir. Sakit ya, jadi Simulasi. Dua. Aku berikan. Satu. Apa yang Katanya apa? Apa katanya? Aku menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini komposisinya. Komposisinya obat batu itu 100 ml mengandung 0,7 gram Hydrahelix folium extra. Larutan pengekstraksi 0,134 gram. Menurutnya indikasi memperkenalkan batu. Oh iya, nggak mau sama ya. Fungsi mana pada obat batu? Jadi yang dulu. Nggak ada sore Bu ya. Ya, ye. Kenaikan kelas apa? Mana enak nih. Selesai. Oh, betul ya. Jadi intinya literasi dan numerasi itu tidak hanya berkaitan dengan membaca atau berhitung, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana guru itu bisa mengaitkan bahan-bahan bacaan yang ada di kelas dalam kehidupan sehari-hari beserta. Dan diawali literasi itu bisa tumbuh diawali dari gurunya. Maka dia itu saja sebenarnya yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan dari istilah kemarin. Saya cukupkan sekian. Saya